warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajarnya. Oke, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang indikator keberhasilan produksi massal. Nah, sub materinya yaitu indikator keberhasilan usaha. Baiklah, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang indikator keberhasilan seorang wirausaha. Apakah kalian masih ingat materi kelas 11 tentang karakteristik wirausaha menurut Bigraf? Yang kita kenal dengan istilah 10D. Nah, salah satunya itu adalah dolar. Dolar sendiri identik dengan nama mata uang ya, makanya karakter dolar ini artinya uang adalah salah satu ukuran kesuksesan bisnis. Nah, dari sini sudah jelas sebenarnya. Tapi biar lebih detail, Ibu akan jelaskan lagi. Jadi, keberhasilan wirausaha itu identik dengan pendapatan. Pendapatan itu jika meningkat, maka wirausaha bisa dikatakan sukses. Sedang kalau pendapatan menurun, wirausaha bisa dibilang gagal. Ukuran pendapatan dikatakan laba jika biaya lebih kecil dari pendapatan. Sedangkan pendapatan yang rugi jika biaya lebih besar dari pendapatan. Oke, ini dulu juga pernah dijelaskan waktu di kelas 11, waktu pelajaran PKWU yang berhubungan dengan break even point ya. Selanjutnya, Ibu tadi bilang, kalau pendapatan menurun, wirausaha dibilang gagal. Nah, penjelasannya berhubungan dengan perencanaan. Tidak ada orang yang menginginkan pendapatannya menurun. Pasti semua orang menginginkan pendapatan yang meningkat. Keinginan itu berhubungan dengan harapan. Harapan berhubungan dengan rencana untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi, rencana sama dengan proses ditambah dengan hasil. Nah, itu baru yang dikatakan sukses. Saya ulangi. Keberhasilan usaha adalah kesesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kriteria indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu penyesuaian diri. Wirausaha harus siap menghadapi segala situasi yang tidak menentu dan mengupayakan agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara input dan output. Kita harus bekerja efektif dan seefisien mungkin. Sedikit waktu dan biaya, tapi hasilnya maksimal. Yang ketiga, kepuasan kerja. Berhubungan dengan kepuasan karyawan dalam bekerja, kenyamanan kerja, dan bagaimana karyawan bisa menyukai pekerjaannya. Kalau karyawan sampai stres, tidak nyaman, tentu itu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, yang keempat yaitu profitabilitas. Ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Tentu saja ini berhubungan dengan penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana bisa dilihat dari 5 hal. Yang pertama yaitu modal, yang kedua pendapatan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat output, yang kelima tenaga kerja. Tentu saja dari modal, pendapatan, volume penjualan, output harus terus meningkat dari masa ke masa. Sedangkan dari tenaga kerja bisa dilihat dari kepuasan karyawan itu sendiri. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti dapat dilihat dari peningkatan beberapa hal. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi yang meningkat. Yang ketiga, jumlah pelanggan yang semakin banyak. Yang keempat, adanya perluasan usaha. Nah, ini ditandai dengan penciptaan pasar baru. Misalkan menambah segmen pasar baru, sebagai contoh dulu menjual produk khusus baju wanita, lalu sekarang berkembang menjual baju untuk laki-laki atau untuk anak-anak. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang dulu hanya skala lokal, sekarang bisa sampai lintas
pulau, atau mungkin juga lintas negara. Yang keenam, perbaikan sarana fisik yang semakin memadai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pendapatan usaha yang semakin meningkat. Oke, itu tadi indikator keberhasilan wirausaha menurut beberapa ahli. Nah, gimana? Masih ada yang belum jelas? Nanti bisa ditanyakan sama Bu Dina. Coba sekarang kalian jelaskan atau tuliskan 5 indikator keberhasilan usaha menurut kalian sendiri. Ya, Ibu ulangi. Silahkan kalian membuat 5 indikator keberhasilan usaha menurut kalian sendiri. Oke, Ibu tunggu ya jawaban kalian. Tidak begitu sulit kan? Nah, baiklah anak-anakku, Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan terima kasih.